seolah-olah Indonesia tuh kurang diperhatikan oleh AFC. Tapi yang jelas kita ingin Indonesia bisa lebih diperhatikan lah di tingkat Asia. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Timnas Indonesia secara resmi laporkan kejadian gol offside ke AFC. Timnas Garuda menghadapi ajang Piala Asia yang diikutinya setelah beberapa tahun tak bermain di Piala Asia. Mereka menghadapi Irak di laga perdana Piala Asia. Tentunya ini adalah sebuah lawan yang tidak asing bagi Timnas Indonesia. Sesuai prediksi, akhirnya Indonesia harus menyerah atas Irak. Namun meski kalah, kita harus bangga dan apresiasi perjuangan Garuda yang tiada hentinya berlari di lapangan meskipun harus mengalami kekalahan. Bagian kemenangan Irak atas Indonesia diwarnai dengan kontroversi. Kontroversi yang dimaksud adalah saat gol kedua Irak yang jelas-jelas dalam posisi offside lalu disahkan oleh wasit. Ya, pada laga awal sebelum bermain melawan Irak, Shin Tae-yong berjanji akan memberikan pertandingan yang lebih baik daripada pertandingan yang sebelumnya, di mana Shin ingin Timnas Indonesia membendung Irak dengan hasil 1-1. Setelah dirinya berharap mengimbangi Irak dengan skor 1-1, mengalahkan Vietnam dan menahan Timnas Jepang. Meskipun terlihat nyinyiran dari pandit luar negeri yang terlihat amat meremehkan Timnas Indonesia yang dianggapnya sebagai anak yang hanya pandai bermain TikTok dan sering melakukan blunder sama halnya seperti bermain PS FIFA yang salah memegang kontrol stick PS. Worst team in this tournament, in this group? And I think that team would be Indonesia. Yeah. Interesting. Coached by Tae-yong Shin. These are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids out there. That's TikTokers crazy. playing for this team. A lot of it is due to just really silly mistakes, bad composure at the back. And I mean like really bad composure, bro. Like the shit you do when you're drunk and you're playing FIFA and you just forget, you don't even pick up your controller. Like really dumb mistakes at the back. And obviously not enough firepower up top to even be able to ratify that. Ya, dari semua itu selanjutnya laga melawan Irak pun telah dimulai. Nampak Indonesia sangat berhati-hati memainkan bola di lapangan. Namun tetap saja Timnas Irak unggul cepat saat sepakan Muhammad Ali menjebol gawang Hernando. Gol itu membuat Irak semakin percaya diri. Namun sebaliknya Timnas Indonesia semakin bersemangat untuk membalas gol tersebut dan menyamakan kedudukan. Seperti yang dicetak oleh Marcelino yang saat itu Timnas Indonesia menyerang sangat cepat dan Yakob Sayuri memberikan umpan matang yang kemudian diselesaikan dengan baik oleh Marcelino Ferdinand. Indonesia with a chance. Oh my word! Look at the whole team. Look what it means. Ya, prediksi 1-1 akan tetap bertahan sampai peluit dibunyikan tanda berakhir babak pertama. Namun lagi-lagi sayang, karena Timnas Irak berhasil mencetak gol kedua melalui gol Osama Rashid pada injury time ke-6. Namun gol tersebut menjadi gol kontroversi karena berada dalam posisi offside. Jika kita melihat dengan tayangan ulang, posisi pemain Irak memang sedang dalam posisi offside. Dan ia terbukti terlibat dalam permainan. Tetapi wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Sehingga pecinta fans Timnas Indonesia merasa wasit ada kecurangan dalam gol tersebut hingga skor 2-1 selesai di babak pertama. Ya, melihat gol tersebut banyak yang bertanya-tanya kenapa gol tersebut masih disahkan oleh wasit. Padahal ada pemain Irak yang berada dalam posisi offside. Namun ada yang menilai bahwa gol itu adalah benar sah. Alasannya adalah jika insiden yang pertama saat ada pemain yang offside bola kemudian kemana-mana dulu, bahkan sempat dikuasai oleh pemain Indonesia. Sehingga wasit menilainya itu sebagai advantage. Namun sayangnya bola itu berlanjut dan direbut oleh Irak yang berhasil mencoba tembakan dan Hernando terlepas dan bola liar berada di depan kaki pemain Irak yang sangat mudah menjebloskannya ke gawang Hernando. Namun jika gol itu terjadi di insiden pertama, maka gol tersebut murni adalah offside.
karena pemain Irak dalam posisi offside dan ia juga terlihat memainkan bola hingga sempat mengecoh Hernando Ari. Namun gol yang dicetak oleh pemain Irak itu adalah insiden kedua sebagai insiden lanjutan, sehingga aturannya tidak offside. Ya, dari semua itu, semua pendukung sangat kecewa, termasuk pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang mengatakan bahwa gol tersebut 100% offside. Saya menyoroti gol kedua Irak, itu 100% offside, itu mengubah situasi, itu memalukan, VAR tidak bekerja dengan baik di Piala Asia. Ucap Shin Tae-yong setelah usai pertandingan. Ya, tak mau kalah, kritikan pedas dari Shin Tae-yong itu ditanggapi langsung oleh pelatih Irak Jesus Casas. Menurutnya Tantashev sudah cukup adil memimpin pertandingan di lapangan. Wasit sangat adil dan setiap pelatih punya reaksi. Saya menghormati pernyataan pelatih Shin Tae-yong, tetapi kami menang berkat kontrol dan performa hebat. Bukan karena apa yang dia katakan. Ujar Casas seperti yang dikutip dari media Timur Tengah, Koora. Oh, Indonesia with a chance. Oh my words! Look at the whole team. Look what it means. The nation. Ya, melihat kejadian tersebut, timnas Indonesia mengirimkan protes kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak semalam, di mana hal itu disampaikan melalui manajer timnas Andri Irawan yang melakukan protes ke AFC atas gol kedua Irak. Setelah pertandingan, kita resmi protes ke AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan form protes dan diserahkan langsung ke match commissioner seusai pertandingan. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tetapi setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya perangkat pertandingan bisa lebih baik dalam mengambil keputusan. Ucap manajer timnas Andri Irawan. Ya, timnas Indonesia memang terlihat berjuang keras dalam pertandingan semalam. Namun kerja keras tersebut tak bisa mengubahkan menjadi kemenangan. Tetapi permainan Indonesia sudah jauh berkali lipat lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Pemain yang rata-rata masih berusia 24 tahun, mereka sudah memperlihatkan kekuatan timnas dengan melawan Irak yang memang terbukti kuat. Lantas hal ini mengundang atensi positif bagi timnas Indonesia, di mana salah satu pengamat sepak bola di Twitter, Ryan Walters, mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dengan mengatakan, itu dalam kurung Indonesia adalah tim termuda di turnamen yang bisa memberikan perlawanan kepada Irak. Masa depan cerah bagi Indonesia, ucap Ryan Walters. Ya, ucapan Ryan Walters itu membuahkan hasil yang positif karena Ryan melihat permainan Indonesia dan memberikan tanggapannya. Bukan seperti kedua bandit luar negeri yang memberikan penilaian yang amat merendahkan timnas Indonesia dan meresahkan fans timnas Indonesia. Ya, jadi itulah tadi protes keras timnas Indonesia ke AFC dan penjelasan gol kedua Irak yang menuai kontroversi.